Halo, kembali lagi bersama saya Natalia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Proses Industri Kimia. Berikut ini adalah judul jurnal yang digunakan, yaitu Pembuatan sabun mandi padat dari minyak kelapa murni atau FCO yang mengandung karotenoid wortel. Jurnal ini telah dipublikasikan pada tahun 2012 oleh Raymond Langigi, Lydia Imomuat, dan Maureen G. Kumaunang. Yang pertama adalah pendahuluan. Tanaman wortel ini merupakan jenis tanaman sumber antioksidan. Wortel telah diidentifikasi mengandung senyawa karotenoid yang sangat bervariasi. Teristimewa kandungan beta-karotennya yang sangat tinggi. Senyawa karotenoid ini memiliki aktivitas antioksidan dan sangat bermanfaat dalam menghambat suatu reaksi oksidasi. Penelitian oleh Makalalang pada tahun 2010, di mana pada penelitian tersebut minyak kelapa murni dibuat dari daging kelapa segar atau non-kobra tanpa proses pemanasan. FCO yang dihasilkan akan berwarna jingga seperti warna wortel yang disebabkan oleh terlarutnya komponen karotenoid dari wortel ke dalam minyak kelapa murni yang dihasilkan. Minyak kelapa murni ini yang mengandung karotenoid wortel tersebut dapat digunakan untuk membuat beberapa produk turunan seperti sabun mandi, di mana sabun mandi juga merupakan salah satu produk turunan dari minyak. Sabun mandi adalah produk yang dihasilkan dari reaksi antara minyak atau lemak dengan basa kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Tetapi pada penelitian ini, sabun mandi padat ini dibuat dari minyak kelapa murni yang mengandung karotenoid wortel. Tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi NaOH atau natrium hidroksida yang optimum untuk direaksikan dengan minyak kelapa murni yang mengandung karotenoid wortel guna menghasilkan sabun mandi padat yang memenuhi kualitas standar nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 0635321994. Yang berikut alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah alat, yaitu timbangan analitik, gelas biala, pengaduk gelas, oven, corong pemisah, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, dan blender. Bahan dasar pembuatan minyak kelapa yaitu daging buah kelapa yang dijual di pasar lokal, wortel lokal, natrium hidroksida, asam sulfat, metil jingga, mikroparafin, dan petroleum ether. Metode. Proses yang pertama adalah proses pembuatan santan, di mana daging kelapa yang telah diparut akan dicampurkan dengan air panas yang bersuhu 70 derajat Celcius dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 gram daging kelapa parut berbanding 1 ml air yang akan dicampurkan dalam baskom. Kemudian akan diperas dan disaring. Santan yang diperoleh tersebut kemudian didiamkan selama 2 jam untuk memisahkan krim dan skim. Krim yang banyak mengandung lemak ini akan dicampur dengan ekstra wortel untuk pembuatan minyak kelapa murni yang mengandung karotenoid wortel. Proses yang kedua yaitu pembuatan ekstra wortel.
Yang pertama, wortel dicuci bersih, dipotong-potong dan dihaluskan dengan blender hingga akan memperoleh ekstra wortel, di mana ekstra wortel ini akan disiapkan dengan campuran krim santan kelapa. Metode yang ketiga adalah pembuatan minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel. Ekstra wortel sebanyak 300 ml ditambahkan dengan krim santan 700 ml hingga memperoleh volume total campuran 1000 ml atau konsentrasi ekstra wortel 30% dalam wadah plastik. Campuran akan diaduk dan didiamkan selama 18 jam. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara air pada lapisan bawah dengan minyak dan balado pada lapisan atas dengan membuka keran pada bagian bawah. Selanjutnya, untuk memisahkan minyak dari balado, dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Yang akan memperoleh minyak berupa kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel yang akan digunakan untuk pembuatan sabun mandi padat. Yang berikutnya adalah penentuan bilangan penyabunan. Sebanyak 2,5 gram minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel ditambahkan dengan 25 ml NaOH yang kemudian direflux sampai penyabunan sempurna kira-kira 30 menit. Setelah itu didinginkan, hasil reflux ditambahkan 2 tetes indikator fenolftalin dan dititrasi dengan HCl sampai warnanya tepat hilang. Setelah itu bilangan penyabunan ditentukan berdasarkan dengan rumus. Metode yang terakhir adalah pembuatan sabun. Sebanyak 20 gram FCO yang mengandung carotenoid wortel akan direaksikan dengan natrium hidroksida sedikit demi sedikit. Jumlah dan konsentrasi yang direaksikan ditentukan berdasarkan bilangan penyabunan minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel. Sabun yang dihasilkan ini dibuat dalam 3 variasi konsentrasi, yaitu natrium hidroksida 25%, 30%, dan 35%. Setiap perlakuan konsentrasi natrium hidroksida dibuat 3 kali ulangan. Setelah minyak kelapa murni direaksikan dengan NaOH, campuran akan diaduk perlahan-lahan hingga mengental dan homogen. Sabun mandi yang dihasilkan dituang dalam wadah bersih yang telah disiapkan dan didiamkan selama 4 minggu. Selanjutnya, sabun mandi yang dihasilkan akan diuji kualitasnya berdasarkan SNI nomor 0635321994. Yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah karakteristik sabun. Sabun yang dibuat ini mengandung carotenoid yang diduga sangat baik untuk kulit, di mana minyak kelapa murni yang dihasilkan ini direaksikan dengan natrium hidroksida pada beberapa konsentrasi yang berbeda, yaitu 25, 30, dan 35%, dalam wadah yang berbeda pula. Perbandingan massa air dan massa natrium hidroksida ini untuk membuat masing-masing konsentrasi larutan natrium hidroksida disajikan pada tabel yang pertama. Hasil yang kedua adalah kualitas sabun mandi padat berdasarkan uji SNI. Tabel 2 ini menyajikan data hasil uji SNI terhadap sabun mandi padat dari minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel dan nilai SNI-nya. Yang pertama adalah kadar air.
Hasil analisis pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa makin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan, maka kadar air dalam sabun makin rendah. Karena semakin sedikit air yang digunakan, sabun yang memenuhi kriteria sabun mandi SNI ialah pada konsentrasi NaOH 35%. Yang kedua adalah jumlah asam lemak. Jumlah asam lemak untuk sabun dengan konsentrasi natrium hidroksida 25%, 30%, dan 35% ini memenuhi kualitas menurut SNI untuk sabun mandi padat karena lebih besar dari 70%. Sabun mandi untuk ketiga konsentrasi ini bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama serta sangat efisien dalam membersihkan kotoran dalam tubuh. Yang berikutnya adalah alkali bebas. Sabun mandi padat dalam penelitian ini memenuhi standar menurut SNI karena kadar alkali bebas tertinggi adalah 0,044 pada konsentrasi 25%, tetapi masih memenuhi standar mutu SNI yakni kurang dari 0,1%. Bila kadar alkali bebas terlalu tinggi, akan menyebabkan kulit menjadi kering. Yang berikutnya adalah asam lemak bebas. Asam lemak bebas dalam sabun mandi yang dibuat pada semua konsentrasi natrium hidroksida memenuhi standar mutu menurut SNI. Standar mutu SNI untuk kadar asam lemak bebas sabun menjadi padat adalah kurang dari 2,5%. Yang terakhir adalah minyak mineral. Berdasarkan standar mutu menurut SNI, minyak mineral dalam sabun mandi padat seharusnya tidak lebih dari 0,05% yang ditandai dengan tidak adanya kekuruan saat ditetrasi dengan air. Pada penelitian ini, sabun mandi yang memenuhi standar menurut SNI adalah sabun dengan konsentrasi natrium hidroksida 30%, sabun dengan konsentrasi natrium hidroksida 25% dan 35% tidak memenuhi SNI. Adanya minyak mineral diduga dapat diakibatkan dekarboksilasi asam lemak menjadi golongan alkana. Dekarboksilasi ini dapat dilakukan secara termal, fotokimia, ataupun secara katalik. Dengan bantuan katalis, baik asam rantai terbuka dan aromatik dapat mengalami reaksi dekarboksilasi. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel dapat digunakan dalam pembuatan sabun mandi padat. Bilangan penyabunan untuk menyabunkan 1 gram minyak kelapa murni yang mengandung carotenoid wortel adalah 173,18 mg natrium hidroksida. Konsentrasi natrium hidroksida yang optimal untuk menghasilkan sabun mandi padat dari minyak kelapa murni ini mengandung carotenoid wortel belum ada yang memenuhi standar SNI. Konsentrasi natrium hidroksida yang mendekati kualitas standar SNI adalah 30% dan 35%. Sekian dan terima kasih.